Ya. Jadi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar mengimani bahwa Allah itu tahu tentang apa yang terjadi sebelum adanya dunia, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ya, kalau kita kan hanya sebatas pada apa yang sudah dan sedang terjadi kan. Ya, tapi kalau zat yang menciptakan kita, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak terbatas. Maha tahunya itu tidak terbatas. Jadi banyak, Pak. Jadi surat Al-Lahab, ya. Surat Al-Lahab itu kalau Bapak perhatikan, itu luar biasa. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Tabat yada, ya tangannya Abu Lahab itu, dan dia dalam kebinasaan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak berguna hartanya dan apapun yang dia upayakan. Saya selanaron datalahab. Dia akan masuk neraka nanti dan akan dimakan, dilahap api yang menyala-nyala. Ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga perempuannya, maksudnya istrinya. Ya, sang pembawa kayu bakar, maksudnya sang penyebar fitnah. Jadi istrinya Abu Lahab itu orang yang paling jahat di dalam memfitnah baginda Nabi, Pak. Jadi mengapa saya katakan surat ini luar biasa? Surat ini turun di Mekah. Pada saat di Mekah, itu para sahabat masih banyak yang kafir, Pak. Ya, jadi Abu Lahab dan istrinya masih segar bugar, masih hidup, tapi sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedua orang ini nanti masuk neraka. Padahal pada saat itu Khalid bin Walid masih jadi musuh besar Islam. Ya, jadi banyak sahabat-sahabat itu yang baru masuk Islam setelah hijrah itu banyak. Ya, banyak yang terlambat sebenarnya. Ya, setelah Fatu Mekah itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Seperti siapa? Tadi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu musuh besar Islam awal-awalnya, Pak. Pada perang Uhud itu dia jadi komandan perangnya kaum kafir itu. Dan pada saat ayat atau surat Al-Lahab itu turun, itu masih banyak orang-orang seperti Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan istrinya, Hindun. Kemudian ada sahabat besar Nabi yang lain, Amr bin As. Kemudian ada Sa'ad bin Mu'adz. Banyak yang kemudian di akhir kehidupan mereka ada menjadi para pembela-pembela Islam yang luar biasa. Tapi luar biasanya adalah Allah menyebut nama Abu Lahab. Padahal posisi pada saat itu banyak sekali orang yang masih kafir yang kemudian pada akhir kehidupan mereka, pada episode kehidupan selanjutnya mereka itu masuk Islam. Ya, dan terbukti bahwa sampai matinya Abu Lahab ini paman baginda Nabi ini mati dalam keadaan kafir dia. Termasuk istrinya mati dalam keadaan kafir. Nah, ini kan informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita nalar, kalau kita berpikir tidak mungkin disampaikan oleh zat yang tidak tahu tentang sesuatu yang akan terjadi. Ya. Jadi ya itu Allah gitu. Itu mukjizat Quran. Ya, atau di dalam awal-awal surat. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Allah sudah menggunakan kata kitab di situ. Padahal pada saat itu ayat-ayat Allah itu baru ditulis di papan, baru ditulis di batu, baru ditulis di pelepah kurma. Ya. Tapi Allah sudah menggunakan kata kitab. Ya. Berarti ya memang itulah Allah Subhanahu wa taala dan itulah mukjizat Quran bahwa kelak ke depan setelah masa kenabian ayat-ayat Quran itu akan dibukukan, akan dikitabkan. Ya, jadi Quran itu kan dibukukan pada zaman Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Ya. Idenya memang sudah ada sejak Khalifah kedua, sejak Khalifah Umar bin Khattab. Tapi kemudian benar-benar dilaksanakan itu pada saat kekhilafahan Utsman bin Affan. Tapi pada saat ayat tadi turun, ya, surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu Quran belum dibukukan, masih dikumpulkan di berbagai media itu kayak pelepah kurma, batu, papan dan seterusnya. Jadi ini mukjizat, ya, yang harusnya manusia itu berpikir. Ya. Bapak bayangkan abad ke-6 dan ke-7 pada tahun sekitar tahun 600-700-an, Nabi dan para sahabat itu sudah bicara tentang ruang angkasa. Ini kan tidak mungkin kalau disampaikan oleh manusia, gitu kan. Nah, persoalan ini baru dibicarakan manusia modern itu baru sekitar 1-2 abad yang lalu. Atau dalam dunia kedokteran misalnya. Ya. Quran itu sudah menjelaskan jelas bagaimana proses perkembangan janin manusia. Ya, mulai dari bahwa manusia itu berasal dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian sampai menjadi janin dan seterusnya, itu dijelaskan dalam Quran, dalam surat Al-Mu'minun itu. Atau mungkin di dalam surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini kalau dalam ilmu kedokteran disebut ilmu embriologi, Pak. Ilmu tentang bagaimana proses terjadinya manusia, ya, mulai dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya sampai menjadi janin bayi. Itu di dunia kedokteran itu baru dibahas sekitar tahun 1800-an. Jadi 12 abad setelah Nabi menyampaikan ayat itu. Gitu. Ini kan mukjizat. Mukjizat yang ada dalam Al-Quran itu luar biasa, Pak. Kalau kita mau merenungkan, mau mendalami, itu luar biasa. Ya, yang ketika kita terus-menerus mempelajari Al-Quran, itu insya Allah akan semakin menguatkan keimanan kita terhadap kebenaran bahwa Al-Quran itu memang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya manusia yang mempunyai akal itu harusnya berpikir gitu. Ya, harusnya berpikir. Ya. Memang tidak mudah untuk meyakinkan orang kalau orang itu tidak mempunyai niat baik gitu ya untuk mempelajari Al-Qur'an. Karena kebanyakan orang yang tidak mengimani Al-Qur'an itu dasarnya hawa nafsu. Orang yang membenci Islam, orang yang sering memfitnah. Hari ini kan makin banyak ini orang memfitnah Islam, memfitnah Quran, memfitnah Nabi. Itu hawa nafsu semua itu. Ya, karena kalau mereka menggunakan akalnya, ya, mereka benar-benar ingin mempelajari Al-Qur'an dengan benar, mencari kebenaran. Ya, insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala.